Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, supaya anak-anak mengetahui kewajiban dan hak di sekolah. Yang kedua, supaya anak-anak dapat membuat kalimat saran. Yang ketiga, supaya anak-anak dapat menceritakan kegiatan di waktu luang yang dapat membuat badan menjadi sehat. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar berikut? Ya, di situ ada Dayu dan temannya sedang merawat taman di sekolah. Dayu sedang mencabut rumput yang ada dan temannya sedang menyiram tanaman. Bagaimana dengan tamannya? Tamannya indah, bersih, dan rapi ya anak-anak. Mengapa dapat seperti itu? Karena Dayu dan temannya sering merawat taman sekolah. Siapa yang membuat taman sekolah menjadi indah, bersih, dan tertata rapi? Tentu saja semua warga sekolah ya anak-anak. Siapa saja sih semua warga sekolah itu? Semua warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan juga penjaga sekolah. Bagaimana mereka melakukannya? Yaitu dengan cara menyiram tanaman dan juga merawat taman di lingkungan sekolah. Apakah kalian memiliki hak untuk mendapat sekolah yang indah, bersih, dan rapi? Iya, tentu saja. Kalian sebagai siswa memiliki hak untuk mendapat sekolah yang indah, bersih, dan rapi. Karena dengan begitu, kalian bisa belajar dengan tenang dan juga nyaman. Nah, sekarang kita mengelompokkan kewajiban dan hak di sekolah menurut gambar tersebut. Yang pertama ada kewajiban. 1. Menjaga kebersihan taman sekolah. 2. Menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. 3. Mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. 4. Tidak merusak tanaman. 5. Memberantas hama pengganggu tanaman. Selanjutnya ada hak di sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah sehat dan nyaman. 2. Dapat belajar dengan tenang. 3. Lingkungan menjadi hijau dan asri. Yang keempat, lebih bersemangat dalam belajar. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Sekolah yang indah dan rapi. Apakah sekolah kalian juga indah dan rapi? Nah, mari kita baca teks cerita yang berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, pada teks tersebut ada beberapa kalimat contoh kalimat saran. Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring. Di sini Ibu telah menemukan beberapa contoh kalimat saran yang ada di teks tersebut. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Yang keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, perlu diingat ya anak-anak, dalam penyampaian kalimat saran harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik.
Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Yang keempat, di dalam kelas, meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Yang kelima, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang ketujuh, melakukan piket kelas. Yang kedelapan, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. Yang kesepuluh, mengadakan cinta kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Nah, sebagai contoh, saat anak-anak melakukan kewajiban di sekolah, misalnya melaksanakan piket membersihkan kelas, apakah kegiatan tersebut dapat membuat badan menjadi sehat? Ya, tentu saja. Piket membersihkan kelas dapat membuat badan menjadi sehat karena saat melakukan piket, tubuh kita bergerak melakukan aktivitas. Kalian pernah melakukan kegiatan di waktu luang, misalnya saat liburan sekolah. Gambar berikut adalah kegiatan yang dapat dilakukan di waktu luang yang dapat membuat badan kita menjadi sehat. Contohnya membersihkan kelas, bercocok tanam, dan juga merawat pohon, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Di sini ada banyak contohnya. Beberapa contohnya yaitu membantu ibu merapikan rumah, berenang, bermain sepeda, dan juga menyiram tanaman. Nah, silahkan anak-anak ceritakan kegiatan di waktu luang yang dapat membuat badan menjadi sehat ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalimat saran disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, kewajiban siswa di sekolah yaitu menjaga kebersihan sekolah dan melaksanakan tugas piket. Yang ketiga, hak siswa di sekolah yaitu dapat belajar dengan nyaman, mendapat sekolah yang bersih, sehat, dan juga rapi. Yang keempat, kegiatan di waktu luang yang menyehatkan yaitu antara lain berenang, bersepeda, menyiram tanaman atau berkebun, dan juga membantu ibu merapikan rumah. Sekian pembelajaran hari ini, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.